Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, video kali ini saya mau bagikan bagi kita video cuplikan terungkap alasan terjadinya pelarangan ibadah Kristen di mana-mana. Saudara, ini adalah sesuatu yang sudah berkali-kali dikatakan bahwa supaya SKB 2 Menteri dicabut. Tetapi kita bisa melihat hingga pada hari ini, saudara, itu belum dicabut-cabut. Padahal untuk berdoa dan beribadah kita tidak perlu izin. Karena ketika itu masih diterapkan SKB 2 Menteri, maka itu akan menjadi cara bagi para kaum radikal dan kaum intoleran untuk melarang dan membubarkan ibadah. Itu sebabnya pemerintah harus bijak dalam hal ini kalau mau melihat bangsa, negara ini tetap utuh dan baik. Oleh karena itu, saudara, kita simak dulu cuplikan apa yang disampaikan oleh seorang tokoh muslim. Berikut videonya. Pemerintah tidak kunjung memperbaiki kondisi intoleransi di masyarakat, apalagi dilakukan oleh kepala desa. Ini berbahaya. Saya berulang kali mengatakan bahwa cabut SKB 2 Menteri, karena itu biang keladi sulitnya teman-teman saya, saudara-saudara saya yang beragama selain Islam untuk minta izin mendirikan rumah ibadah. Tapi sampai detik ini, sampai 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi hanya janji dan janji melulu dan tidak pernah ditepati. Buat Indonesia, pelarangan ibadah kembali dan kembali terulang lagi. Kali ini menimpa sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, umat Kristiani dari gereja Pantai Kosta ditarik Mergosari, Sidoarjo. Aktor yang melarang itu adalah kepala desa Mergosari. Ini bagi saya aneh bin ajaib. Berdoa di rumah doa dilarang. Rumah ibadah yang akan didirikan sulit sekali izinnya karena penuh dengan lika-liku. Apa salahnya sih orang berdoa? Rumah doa itu kalau di Islam seperti musola. Kita sering sekali berdoa di musola, bahkan sholat Jumat di pelataran, di parkiran, di gedung apapun, bebas kita. Karena berdoa menyembah Tuhan itu adalah hak asasi kita. Tidak boleh dilarang, apalagi dijamin oleh konstitusi. Agama Kristen itu agama resmi sah diakui negara ini. Apapun nama gerejanya, tidak ada alasan apapun oleh siapapun untuk melarang, termasuk FKUB. Jadi kalau kita melihat sekarang ini, pemerintah tidak kunjung memperbaiki kondisi intoleransi di masyarakat,
apalagi dilakukan oleh kepala desa. Ini berbahaya. Saya berulang kali mengatakan bahwa cabut SKB 2 menteri, karena itu biang keladi sulitnya teman-teman saya, saudara-saudara saya yang beragama selain Islam untuk minta izin mendirikan rumah ibadah. Tapi sampai detik ini, sampai 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi hanya janji dan janji melulu dan tidak pernah ditepati. Termasuk Menteri Agama yang sekarang. Pada awal dilantik menjadi Menteri Agama juga mengatakan akan membatalkan atau mencabut SKB 2 menteri antara Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dalam pendirian rumah ibadah, karena itu biang keladi sulitnya orang-orang yang beragama di luar Islam untuk mendirikan rumah ibadah. Jadi apa yang dilakukan oleh Kepala Desa Mergosari Sidoarjo itu adalah turunan dari amburadulnya penanganan perizinan rumah ibadah, sehingga kepala desa merasa berhak dengan literasi yang minimal, dengan toleransi yang amblas, tidak mengizinkan orang untuk beribadah di rumah doa. Rumah doa itu tidak perlu izin. Jadi siapapun boleh berdoa, termasuk teman-teman dari gereja Pantai Kosta di Tarik Mergosari Sidoarjo. Jadi ini untuk kesekian ratus kali saya berbicara bahwa pemerintah harus aware, pemerintah harus peduli memberikan panduan kepada seluruh aparat di bawahnya sampai kepala desa untuk tidak boleh melarang kegiatan ibadah umat beragama apapun. Itu melanggar konstitusi dan melanggar hak asasi manusia. Memalukan sekali Indonesia ini kalau masalah-masalah ini disorot oleh dunia luar, sehingga di negeri Pancasila yang katanya semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, masih ada pelarangan rumah ibadah, masih ada pelarangan kegiatan ibadah. Bagi saya ini mengenaskan. Jadi sekali lagi saya mohon kepada pemerintah pusat, Presiden, Menteri Agama, kepala daerah, dimanapun untuk aware dan memberikan panduan yang jelas untuk diberikan cuklat bahwa tidak boleh siapapun melarang kegiatan ibadah umat beragama apapun di negeri ini. Jadi saya mengucapkan prihatin kepada teman-teman saya gereja Pantai Kosta di Tarik Mergosari. Saya akan tetap bersuara untuk membela hak-hak beribadah umat beragama apapun. Saya umat muslim, saya merasa malu kalau di negeri yang katanya penuh dengan toleransi ini masih saja terjadi pelarangan ibadah. Tidak boleh ibadah itu dilarang. Kita sebagai umat Islam, sebagai yang katanya dalam tanda kutip mayoritas, itu harus mengayomi minoritas yang ada di negeri ini, bukan malah bertindak semaunya atas nama kekuasaan. Kepala Desa Mergosari sewenang-wenang melarang umat beragama untuk menjalankan ibadahnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Kepala Desa Mergosari ini agak aneh, karena masyarakat termasuk Karang Taruna tidak keberatan adanya kegiatan ibadah di daerah Tarik Mergosari Sidoarjo, tapi kepala desa kekeh untuk melarang orang berdoa. Berdoa seminggu sekali, coba. Ini seperti umat Islam kegiatan Jumatan setiap hari Jumat, bahkan kadang-kadang tidak di masjid, kadang-kadang mengkooptasi jalan, tempat parkir atau apapun yang memenuhi syarat kebersihan. Kita menjalankan ibadah sholat Jumat dengan aman-aman saja, tidak ada gangguan, meskipun saya tahu itu juga akan mengganggu kenyamanan orang lain. Tapi kita
fine-fine saja selama ini. Nah, kalau ini berdoa di rumah doa, mengganggunya di mana? Gitu. Ini saya yang agak bingung dengan pola pikir kepala desa Mergosari. Alasannya apa dilarang? Karena ini bukan gereja. Mengapa memang kalau bukan gereja untuk tempat berdoa? Kita umat Islam juga sering kok berdoa bukan di masjid. Kita mengadakan acara di rumah, acara kadang-kadang menutup jalan. Apa nggak malu kalau kita dikembalikan seperti itu? Jadi saya mohon kepada Bupati Sidoarjo, termasuk Gubernur Jawa Timur untuk menegur keras kepala desa seperti ini. Karena ini cikal bakal intoleransi yang tidak pernah kunjung terselesaikan di era pemerintahan Pak Jokowi. Ini PR besar pemerintah yang baru. Saya berharap nanti Presiden Prabowo lebih tegas, lebih mempunyai kepedulian untuk menjaga suasana toleransi di antara masyarakat dan tidak lagi ada pelarangan-pelarangan rumah ibadah yang selama pemerintahan Pak Jokowi sering terjadi dan tidak kunjung diselesaikannya dengan tuntas. Karena satu hal, karena SKB 2 menteri tidak kunjung dicabut, dan bagi saya itu adalah biang keladi. Mengapa aparat desa itu bisa semena-mena melakukan pelarangan ibadah umat beragama lain? Ini yang harus dicatat. Jadi ini protes saya sebagai warga masyarakat yang merasa empati terhadap saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air yang seharusnya tidak mengalami gangguan dalam beribadah. Saya mohon maaf atas nama rakyat Indonesia karena pemerintah kita ternyata tidak seperti yang kita harapkan, bisa menaungi rasa aman dan nyaman kita dalam menjalankan ibadah. Dan mudah-mudahan di pemerintahan berikutnya kegiatan atau keadaan seperti ini tidak terulang lagi. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Mudah-mudahan suara saya didengar oleh para stakeholder di negeri ini agar kita tetap tegak, bangga menjadi bangsa Indonesia yang katanya penuh dengan toleransi, penuh dengan rasa syukur, menjaga keberagaman di negeri ini. Saudara-saudara, itulah dia cuplikan yang baru saja kita tonton cuplikan tadi. Pertama harus saya sampaikan, khususnya kiranya pemerintah mendengar video yang saya bagikan ini, bahwa Indonesia ini bukan milik agama, tetapi NKRI. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda-beda, tapi kita tetap satu jua. Kita adalah Indonesia. Kita punya hak yang sama untuk beribadah, untuk berdoa kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa. Apakah pemerintah melarang? Apakah pemerintah harus minta izin kepada kita, orang-orang Kristen, untuk berdoa kepada Tuhannya? Tentunya tidak. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Bapak tadi. Bagaimana untuk berdoa, untuk beribadah, kita tidak perlu izin. Jadi Bapak Joko Widodo kiranya mengerti akan hal ini, sehingga berani untuk mencabut SKB 2 Menteri ini. Jangan nanti gara-gara ini menjadi kesempatan bagi kaum radikal, kaum intoleran untuk melarang umat Kristen beribadah. Ini tidak adil. Ya, jangan sampai ketidakadilan itu, saudara, ada di tengah-tengah keadilan. Ya, katanya Indonesia ini keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami ini rakyat Indonesia. Jadi harus diberikan keadilan, ya. Tolong ya teman-teman, bagi saudara yang bekerja dalam pemerintahan, supaya disampaikan hal ini kepada Bapak Joko Widodo, supaya dicabut SKB 2 Menteri ini. Ingat, untuk beribadah kepada Tuhan tidak perlu izin. Ya, apakah saudara mau nanti bertanggung jawab? Gara-gara klien melarang ibadah, kami tidak berdoa kepada Tuhan. Apakah saudara mau mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan? Ingat, hidup ini hanya sementara. Ingat bahwa penghakiman itu adalah milik Tuhan. Kami memang tidak mau membalas, tetapi pembalasan itu adalah hak Tuhan. Ingat itu baik-baik bagi saudara saat ini yang memerintah di dalam Indonesia ini. Saudara hanya memerintah sementara,
Tidak selama-lamanya saudara memerintah. Tapi saudara perlu ingat bahwa Tuhan memerintah selama-lamanya. Ingat itu. Semasa saudara diberikan jabatan itu, lakukanlah dengan baik, lakukanlah dengan takut akan Tuhan, lakukanlah dengan penuh keadilan, sehingga rakyatmu tidak terjolimi satu sama lain, tetapi semua rakyatmu memiliki hak yang sama. Mereka beribadah, mereka menikmati keadilan yang diterapkan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, teman-teman, kiranya kita berdoa bangsa kita ini semakin baik dan semakin dipenuhi dengan keadilan di dalamnya. Apa yang menjadi tanggapan saudara terhadap video ini, silakan isi di kolom komentar. Komentar yang bijak, komentar yang memberkati, yang mengedukasi, sehingga banyak orang-orang melihat video ini dan mereka pun merasa terberkati dan tertanam di hatinya untuk juga ikut dalam membela keadilan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.